Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga pada detik ini kita masih bisa merasakan yang namanya nikmat iman serta ihsan, sehingga di dalam keyakinan kita masih memiliki iman bahwasanya kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang patut disembah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya yaumul akhir. Amin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rianda Prasetyo, NIM 2114020124, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Seperti biasa, saya akan menjelaskan tentang tafsiran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 197 dan 198. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan ayat tersebut terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Sadaqallahul azim. Baiklah teman-teman, itulah tadi surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Baiklah, masuk kita ke materi, yang mana arti dari ayat tersebut adalah musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas baginya atau jima, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, misalnya Allah mengetahui. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah ayat 197. Allah menjelaskan
bahwa haji memiliki waktu-waktu yang telah ditetapkan, yaitu bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Nabi SAW menjelaskan, la yanbaghi li ahadin ay yuhrima bil haji illa fi ashhuril haji. Tidak layak bagi seseorang melakukan ihram haji kecuali di dalam bulan-bulan haji. Jabir ibnu Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyuhal bil haji qabla ashhur ayyuhal bil haji qabla ashhurul haji, faqala la. Bahwasanya Jabir ibnu Abdullah bertanya kepada Rasulullah, bolehkah melakukan ihram haji sebelum musim haji? Lantas Nabi menjawab, tidak boleh. Fala rafasa, maka tidak boleh rafas atau jima, yakni barang siapa yang memasuki ihram untuk ibadah haji atau umrah, hendaklah ia menjauhi rafas. Yang dimaksud dengan rafas ialah bersetubuh, seperti pengertian yang terkandung di dalamnya. Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari berpuasa bercampur dengan istri-istri kalian. Al-Baqarah ayat 187. Diharamkan pula melakukan hal-hal yang menjurus ke arahnya, seperti berpelukan dan berciuman, serta lain-lainnya semisal. Juga diharamkan membicarakan hal-hal tersebut di hadapan kaum wanita. Atta ibnu Abu Rabah mengatakan bahwa rafas artinya persetubuhan, dan yang lebih rendah daripada itu berupa perkataan yang jorok. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ammar ibnu Dinar. Atta mengatakan bahwasannya orang-orang Arab tidak menyukai ungkapan i'rabah yang artinya kata-kata sindiran ke arah persetubuhan. Hal ini hukumnya haram. Taus mengatakan, rafas ialah bila seorang lelaki berkata kepada istrinya, bila kamu telah bertahalul, niscaya aku akan mengawinimu. Hal yang sama dikatakan pula oleh Abul Aliyah. Ali ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa rafas artinya menyetubuhi wanita, menciumnya, dan mencumbu rayunya, serta mengeluarkan kata-kata sindiran yang jorok kepadanya, yang menjurus ke arah persetubuhan, dan lain-lainnya, yang semisal wala fusuqa dan tidak boleh berbuat fasik. Al-Baqarah ayat 197. Fusuqa ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, ditafsirkan sebagai segala macam kemaksiatan. Yang kedua, kemaksiatan saat ibadah haji. Dan yang ketiga, mencela seseorang muslim. Sibabul muslimin fusuqa wa qitalahu kufrun. Mencaci orang muslim adalah perbuatan fasik, dan memerangi adalah kekufuran. Hadis sahih. Dan yang kedua, dan selanjutnya menyembelih untuk berhala. Au fisqan uhilla li ghairillah bi, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-An'am ayat 140. Kemudian selanjutnya, memberi gelaran yang buruk kepada orang lain. Minha arba'atun hurumun zalikat din al-qiyam fala tazlimu fihinna anfusakum. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang 4 ini. Surah Taubah ayat 36. Ini bukan bermakna kezaliman. Di luar bulan haram boleh, tapi dosanya yang dilipat gandakan. Sehubungan dengan melakukan perbuatan zalim di tanah suci, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min 'adzabin alim." Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami rasakan kepadanya sebagian siksaan yang pedih. Surah Al-Hajj ayat 25. Bi ilhadin, kerusakan.
Rasulullah SAW pernah bersabda, man hajja hadzal baita walam yarfusu walam walam yafsuk kharaja min dunihi kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang melakukan haji di Baitullah ini, lalu ia tidak rafas dan tidak berbuat fasik, maka seakan-akan ia bersih dari semua dosanya, seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wala jidala fil haji, dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Makna yang dimaksud dengan al-jidal ialah bila kamu membantah saudaramu hingga kamu membuat dia marah karenanya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, misalnya Allah mengetahuinya. Bekal ini selain untuk berangkat haji, juga bekal untuk keluarga, karena mereka akan ditinggalkan cukup lama. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah dan sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Warisan wa libasut taqwa zalika khairun, dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Surah Al-A'raf ayat 26. Takwa akan memberikan kebaikan pada keturunan, seperti kisah dalam surah Al-Kahfi. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhan menghendaki agar supaya mereka sampai pada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Surah Al-Kahfi ayat 82. Umar bin Abdul Aziz saat ditanya kenapa meninggalkan anaknya dengan harta yang sedikit, saya meninggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka adalah orang-orang yang saleh, maka sesungguhnya Allah adalah wali atau pelindung bagi orang-orang yang saleh. Jika mereka bukan orang yang saleh, maka tidak akan saya tinggalkan sedikit pun yang membantu mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, pada hari pembaiatan Khalifah Al-Mansur sebagai Khalifah Bani Abbasiyah, datanglah seorang ulama bernama Muqatil bin Sulaiman ke hadapan sang khalifah. Melihat kedatangan ulama tersebut, sang khalifah bertanya, "Wahai Muqatil, berilah saya sebuah nasihat." Lantas Muqatil membalas bertanya, "Apakah Anda ingin nasihat dari apa yang pernah saya lihat, ataukah dari apa yang pernah saya dengar?" Lantas Al-Mansur menjawab, "Kalau begitu, dari apa yang kau lihat?" Muqatil berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz memiliki 11 orang anak. Ketika beliau wafat, beliau hanya meninggalkan warisan berupa uang 18 dinar. Dari uang itu, 5 dinar digunakan untuk membeli kafan dan 4 dinar untuk mengurus penguburan beliau, dan sisanya 9 dinar dibagikan kepada 11 orang anaknya." Ujar Muqatil, lalu terdiam sejenak. "Lanjutkan kisahmu," ujar Al-Mansur. Dan setelahnya, Hisham bin Abdul Malik, khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz, juga punya 11 orang anak. Dan di saat dia meninggal dunia, Hisham meninggalkan warisan untuk masing-masing anaknya sebesar 1 juta dinar. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, sungguh saya telah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, di suatu hari, salah seorang anak dari keturunan Umar bin Abdul Aziz bersedekah 100 kuda perang untuk jihad fisabilillah. Dan aku juga menyaksikan salah seorang keturunan Hisham bin Abdul Malik sedang mengemis di tengah pasar. Muqatil kembali terdiam, lalu ia menyambung nasihatnya. Ketika Umar bin Abdul Aziz di penghujung usianya, orang-orang bertanya kepada beliau, "Apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu?" Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Saya meninggalkan untuk mereka ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka adalah orang-orang yang saleh, maka sesungguhnya Allah adalah wali bagi orang-orang yang saleh. Jika mereka bukan orang-orang yang saleh, maka tidak saya tinggalkan sedikit pun yang membantu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab."
dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Itulah tafsiran dari Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian, ayat 197. Kemudian ayat kedua, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum min arafatin fadhkurullaha inda al-masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Ayat ini menjelaskan bahwasannya berhaji boleh sambil jualan dengan niat utama berhaji. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal perbuatan yang mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang di akhirat tidak akan memperoleh apa-apa kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Hud ayat 15 sampai ayat 16. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yud aw yunsa'a aw yunsa'a lahu fi asarihi falyadil rahimahu." Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Jadi, boleh beramal dengan tujuan akhirat tambah tujuan duniawi asalkan yang nomor sekian. Rasulullah SAW juga bersabda yang mana artinya, jagalah harta kalian dengan zakat, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan tolaklah bala dengan doa. Hadis Tabrani. Dan ulama ada yang mensahihkan. Niat beribadah ada tingkatan. Yang pertama, murni karena Allah. Yang kedua, dibarengi dengan niat untuk dunia. Dan yang ketiga, murni untuk dunia. Ini yang tidak boleh. Murni untuk dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda masyaril haram." Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram atau Musdalifah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajju Arafatun salasan faman adraka Arafatan qabla ayyatla al-fajr faqad adraka wa ayyama min salasatun faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaih." Haji itu hanyalah di Arafah banyak 3 kali. Barang siapa yang menjumpai hari Arafah sebelum fajar menyingsing, berarti dia telah menjumpai haji. Dan hari-hari Mina itu adalah 3 hari. Karenanya barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina setelah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa baginya. Tergesa-gesa maksudnya di Mina hanya 2 hari. Boleh meninggalkan Mina tanggal 12 Dzulhijjah. Dan lebih afdal bila melengkapi 3 hari Mina. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.